had love, but the money's elastic. You've had love, and she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's elastic. You've had love, and she knows that I gotta be trusted. You've had love. Jadi aktor kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam, Asnawi masih nganggur, Persib PSM potensi gaet. Jadi aktor penting penentu kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam, sang kapten yakni Asnawi Mangkualam masih berpotensi dibawa pulang oleh Persib Bandung maupun PSM Makassar mengingat statusnya yang saat ini masih menganggur tanpa klub. Dilansir Tribun, Asnawi Mangkualam mampu mencetak gol untuk timnas Indonesia ke gawang Vietnam pada pertandingan kedua Grup D Piala Asia 2023. Digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar pada Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024 lalu timnas Indonesia berhasil meraih 3 angka perdananya berkat sepakan penalti Asnawi Mangkualam yang tak bisa dibendung Philip Nguyen di menit ke-42. Menariknya, Asnawi Mangkualam ternyata masih berstatus tanpa klub meski berhasil tampil ciamik di timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023 ini. Dilansir Tribun dari Transfermarkt, Asnawi Mangkualam terakhir kali bermain untuk klub kasta kedua Liga Korea Selatan, yakni Jeonnam Dragons seusai didatangkan dari Ansan Greeners. Namun, pada tanggal 1 Januari tahun 2024 lalu Asnawi Mangkualam resmi dilepas oleh Jeonnam Dragons dan kini berstatus tanpa klub. Statistik Asnawi Mangkualam di Jeonnam Dragons pun terbilang cukup baik. Dari 27 pertandingan, Asnawi Mangkualam mampu mengoleksi 2 assist untuk Jeonnam Dragons. Kini, spekulasi klub masa depan Asnawi Mangkualam seusai hengkang dari Jeonnam Dragons pun menjadi pertanyaan. Tak menutup kemungkinan, klub-klub Liga 1 Indonesia ikut memburu tanda tangan Asnawi Mangkualam untuk musim depan. Besar kemungkinan, Persib Bandung hingga PSM Makassar hendak berusaha untuk mendatangkan Asnawi Mangkualam pada gelaran Liga 1 2024 kelak. Dirangkum Tribun berikut potensi transfer Asnawi Mangkualam ke Persib Bandung maupun PSM Makassar di musim depan. Persib Bandung bisa saja mendatangkan Asnawi Mangkualam untuk menambal lubang di sisi kanan pertahanannya yang cukup kelimpungan seusai ditinggal Putu Gede dan Erianto. Di sisi lain, Persib Bandung pun sempat santer dikaitkan dengan Asnawi Mangkualam pada putaran kedua Liga 1 2023 lalu. Tak menutup kemungkinan, Asnawi Mangkualam bisa menjadi target transfer Persib Bandung di musim depan, mengingat bek kanan Pangeran Biru saat ini hanya diisi oleh Henhen Herdiana seorang. Dengan harga pasaran sebesar 5,65 miliar rupiah, Persib Bandung bisa saja memberi godaan kepada Asnawi Mangkualam untuk bergabung di musim depan. Beberapa rekan Asnawi Mangkualam di timnas Indonesia seperti Mark Klok hingga Rahmat Irianto pun bisa menjadi agen bagi Persib Bandung untuk mengajak sang kapten skuad Garuda tersebut bergabung ke Pangeran Biru kelak. Resmi Persib Bandung akan uji coba lawan Dewa United. Persib Bandung memastikan Dewa United akan menjadi lawan dalam uji coba pada masa jeda kompetisi Liga 1 2023 per 2024. Rencananya laga Persib Bandung vs Dewa United akan digelar di training ground Dewa United pada awal pekan nanti. Iya, kami akan bermain melawan Dewa United pada tanggal 22 Januari tahun 2024, di training ground Dewa United, ujarnya saat ditemui seusai latihan pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut menjelaskan, para pemain akan melaksanakan latihan taktikal untuk menghadapi Dewa United pada laga uji coba nanti. Meski tak menargetkan kemenangan atas Dewa United, Hodak tetap akan menurunkan semua para pemainnya demi mencari tahu komposisi terbaik saat Liga 1 kembali bergulir. Semuanya masih perlu mendapatkan kesempatan bermain.
dan setelah itu, ada gambaran dipikirkan saya siapa yang akan bermain menjadi starter saat melawan Persis Solo, katanya. Diketahui laga uji coba melawan Dewa United ini merupakan kegiatan kedua Pangeran Biru setelah menggelar game internal di Stadion Sidolik pada Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024 lalu. Belum punya klub usai dicoret Persib, ini curhatan Haru Daisuke Sato. Masa depan pemain asing Daisuke Sato masih abu-abu setelah namanya resmi dicoret dari skuad Persib di putaran kedua Liga 1 2023/2024. Kehadiran kiper asing asal Filipina, Kevin Ray Mendoza membuat Daisuke Sato tersisih dari tim. Persib pun berencana untuk meminjamkan pemain berposisi bek kiri tersebut ke klub lain. Namun hingga saat itu, Daisuke Sato masih berstatus tanpa tim usai dilepas Persib. Nasib pemain berdarah Jepang tersebut berbanding terbalik dengan Tyrone Del Pino yang baru saja dipinjamkan ke klub Thailand Ratchaburi FC. Belum ada titik terang terkait klub mana yang akan diperkuat Daisuke Sato. Sementara kontraknya di Persib sendiri baru akan berakhir tahun 2025 mendatang. Menyadari masa depannya masih belum jelas, pemilik nomor punggung 66 di skuad Persib ini pun mencurahkannya di media sosial. Seraya mengunggah foto istri dan anaknya, Sato memastikan bahwa keadaan akan baik-baik saja. Jarak mungkin memisahkan kita, tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari satu sama lain, tulis pemain Persib pemilik akun @daisuke111. Bersama-sama kita akan menaklukkan setiap rintangan yang datang seperti biasanya dan akan kupastikan semua akan baik untuk masa depan kita, pungkas Sato sambil memberikan ikon hati merah. Pemain timnas Filipina ini didatangkan Persib pada bulan Juni tahun 2022. Saat itu, Persib masih ditukangi oleh pelatih Robert Alberts. Pada kompetisi Liga 1 musim ini, Sato tercatat bermain sebanyak 13 kali dengan 4 kartu kuning. Kiprahnya bersama Persib harus terhenti di putaran kedua setelah Persib memutuskan untuk mendatangkan kiper asing kuota ASEAN. Belum puas dengan kondisi fisik pemain Persib, Bojan Hodak optimistis menatap lanjutan BRI Liga 1. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, belum puas dengan kondisi fisik pemain setelah melakukan game internal di Stadion Persib, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024, sore WIB. Namun, Bojan Hodak tetap optimistis menatap lanjutan BRI Liga 1 2023/2024. Bojan Hodak tidak terlalu mempermasalahkan kondisi tersebut. Menurutnya masih ada waktu meningkatkan fisik pemain sebagai persiapan menghadapi Persis Solo dalam laga pertama lanjutan BRI Liga 1 2023/2024 setelah jeda lebih dari sebulan. Kami memainkan game internal. Semua secara fisik tidak terlalu bagus setelah game. Jadi latihan hari ini lebih fokus untuk recovery, dan hari ini hanya Abdul Aziz yang mengalami cedera dan Febri serta Seva sakit, ujar Bojan Hodak, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Namun, bisa dilihat hari ini, atmosfernya menyenangkan dan semua bersenang-senang, suasananya bagus. Itu yang terpenting, lanjut pelatih Persib Bandung itu sembari tersenyum. Pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini mengakui bahwa game internal yang digelarnya itu lebih menargetkan kepada masalah fisik, sebab pada pekan pertama para pemainnya berlatih keras. Menurut Bojan Hodak, dalam beberapa sesi latihan terakhir para pemain Persib diuji tingkat kebugarannya, sejauh mana berlari, dan seberapa jauh berlari dengan intensitas yang tinggi. Namun, saya rasa semua bagus dan sekarang mulai lebih berlatih dengan bola, lebih menyentuh kepada hal taktikal, dan akan ada 1-2 game lagi, lanjut mantan pelatih PSM Makassar itu. Ketika disinggung mengenai kondisi dua pemain muda Persib Bandung, Atzikri Fadilah dan Faris Abdul Hafiz, pelatih berusia 52 tahun itu mengakui keduanya sudah cukup bagus dan bisa beradaptasi dengan para seniornya di tim Persib. Atzikri bermain dengan bagus kemarin, Faris sedikit tidak beruntung karena berhadapan dengan Ciro Alvis yang mana itu tidak mudah. Namun, secara keseluruhan, mereka beradaptasi dengan cukup bagus, ujar Bojan Hodak. Faris dipasang di bek kanan dan bertemu dengan Ciro.
sementara Adzikri bermain di tengah dan tampil cukup bagus. Lanjutnya, Persib blunder mantan pilarnya buat untung Malut United. Persib Bandung tampaknya telah melakukan blunder seusai melepas beberapa nama yang justru gacor di Malut United pada gelaran Liga 2 2023. Dilansir Tribun, Malut United yang berkiprah di Liga 2 2023 memang sempat mendatangkan pemain-pemain baru untuk mengejar promosi di musim depan. Menariknya, pemain berlabel Persib Bandung tersebut mampu mendongkrak performa Malut United untuk mengejar tiket promosi ke Liga 1 di musim 2024-2025 kelak. Di kubu Persib Bandung, hengkangnya Freds Butuan menuju Malut United tampaknya juga menjadi kehilangan yang cukup terasa di Pangeran Biru. Freds Butuan tercatat sudah membukukan 3 gol dan 1 assist bersama Persib Bandung di Liga 1 2023 lalu. Menariknya, Freds Butuan seolah memiliki tuah magis di mana apabila ia berkontribusi gol maupun assist, Persib Bandung tak pernah kalah di Liga 1 2023. Namun, setelah Freds Butuan hengkang, Persib Bandung seolah kehilangan tajinya di Liga 1 2023. Tercatat, Persib Bandung tak mampu meraih kemenangan dalam 3 laga terakhirnya di paruh kedua musim 2023-2024 ini. Sedangkan Freds Butuan baru-baru ini menjadi penyelamat Malut United dari kekalahan saat bertemu FC Bekasi City di babak promosi Liga 2 2023. Gol telat Freds Butuan di penghujung laga membuat Malut United menjaga asa untuk tampil di Liga 1 musim depan. Total, bersama Malut United Freds Butuan telah mengoleksi 2 gol dan 2 assist. Menarik untuk dinantikan bagaimana kiprah para pemain buangan Persib Bandung di Malut United pada gelaran musim Liga 2 2023 yang tersisa kelak. Nasib duo Persib di Timnas Indonesia Piala Asia 2023, hanya jadi penonton. 2 pemain Persib Bandung gagal menembus skuad utama Indonesia di Piala Asia 2023. Dari 2 laga yang sudah dijalani di grup D, melawan Irak dan Vietnam, hanya Mark Klok yang pernah dimainkan. Di Piala Asia 2023, Persib Bandung menyetor Klok dan Edo Febriansah dalam 26 nama yang dipimpin Shin Tae-yong. Sebenarnya, Rahmat Irianto masuk dalam daftar yang diajak pemusatan latihan di Turki. Namun, pemain serba bisa itu tak bisa ikut karena masih dibekap cedera. Saat kalah 1-3 melawan Irak di Stadion Ahmad bin Ali Stadium, Qatar, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2023, Klok dimainkan Shin di babak kedua. Sedangkan Edo hanya duduk di bangku cadangan sepanjang laga. Klok saat itu menggantikan Ivar Jenner pada menit 76. Dia masuk berbarengan dengan Ricky Kambuaya menggantikan Elkan Bagnot dan Dimas Drajat menggantikan Rafael Struijk. Mereka diharapkan bisa mengejar ketertinggalan 1-3, namun, skor itu tetap bertahan hingga laga selesai. Bahkan, Klok mendapat kartu kuning karena pelanggaran yang dilakukan di menit 90+5. Keadaan yang sama dialami Klok dan Edo ketika Indonesia melawan Vietnam dalam laga kedua melawan Vietnam di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Qatar, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2023, malam. Pada laga yang dimenangkan 1-0 lewat gol penalti Asnawi Mangkualam pada menit 42 itu, Klok dan Edo juga duduk di bangku cadangan. Bedanya dengan laga melawan Irak, keduanya tak ada yang turun gelanggang sama sekali, mereka hanya menjadi penonton sepanjang laga. Klok kalah dengan Ivar Jenner di 2 laga, saat melawan Irak, Ivar diduetkan dengan Justin Hubner di lapangan tengah. Sedangkan melawan Vietnam, Ivar berduet dengan Marcelino Ferdinand. Pada laga yang dimenangkan 1-0 lewat gol penalti Asnawi Mangkualam pada menit 42 itu, Klok dan Edo juga duduk di bangku cadangan. Bedanya dengan laga melawan Irak, keduanya tak ada yang turun gelanggang sama sekali, mereka hanya menjadi penonton sepanjang laga. Klok kalah dengan Ivar Jenner di 2 laga, saat melawan Irak, Ivar diduetkan dengan Justin Hubner di lapangan tengah, sedangkan melawan Vietnam, Ivar berduet dengan Marcelino Ferdinand. Untuk Edo yang berposisi bek sayap kiri, kala bersaing dengan Pratama Arhan,
Di posisi itu juga ada nama Sain Patinama. Di fase grup, Indonesia masih bermain sekali lagi sebagai penentu bisa melangkah ke babak 16 besar atau tidak. Indonesia akan melawan Jepang, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024, di waktu bersamaan, Irak akan melawan Vietnam. Di grup D, Irak berada di posisi puncak klasemen sementara dengan poin 6 hasil mengalahkan Indonesia dan Jepang. Jepang di posisi kedua dengan 3 poin. Unggul selisih gol dari Indonesia yang juga berpoin sama. Vietnam di posisi dasar klasemen dengan poin 0.